Yuk kita bedah salah satu cerita paling tua dan paling terkenal dalam sejarah manusia, tapi kita bakal lihat cerita ini dari sudut pandang yang beda ya. Anggap aja kayak kita lagi buka file kasus lama yang penuh misteri dan butuh dipecahkan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya langsung kepikiran sama semua orang deh. Soal logistiknya, gitu. Cerita ini kan kayaknya punya beberapa plot hole gede ya. Kayak istri Kain itu datang dari mana coba? Terus setelah dia bunuh Habel, dia takut dibunuh sama siapa? Kan aneh. Pertanyaan-pertanyaan ini logis banget kan? Dan yang keren, jawabannya tuh sebenarnya udah ada petunjuknya di dalam teks aslinya. Cukup jelas loh. Jawabannya ternyata lebih simpel dari yang kita kira. Gini, kita kan sering mikir Adam dan Hawa cuma punya dua anak, ya kan? Kain dan Habel. Padahal kenyataannya nggak gitu. Di kitabnya sendiri dibilang kalau mereka itu punya banyak anak, laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Ya, artinya istri Kain itu hampir pasti ya saudarinya sendiri atau mungkin keponakannya. Tapi tunggu dulu, kok boleh? Nah, saat itu hal ini tuh belum dianggap dosa. Kenapa? Karena hukum larangan yang kita kenal sekarang itu belum ada. Dan ya secara biologis ini jadi satu-satunya cara supaya umat manusia bisa berlanjut. Oke, jadi misteri logistiknya udah kelar ya. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya, ke misteri yang sesungguhnya, yang jauh lebih dalam dari sekedar siapa menikah dengan siapa. Pertanyaan utamanya tuh ini, ada dua kakak beradik. Mereka sama-sama mempersembahkan korban ke Tuhan yang sama. Tapi kok hasilnya bisa beda jauh? Kenapa yang satu diterima, yang satu lagi ditolak? Coba deh kita perhatikan baik-baik detail persembahan mereka. Di teksnya, itu dijelasin spesifik banget apa yang mereka bawa. Nah, disinilah petunjuk pertamanya mulai kelihatan. Selama ini, ada banyak banget teori yang coba ngejelasin kenapa persembahan Kain ditolak. Yuk, kita investigasi satu persatu teorinya. Teori yang paling populer nih, katanya karena persembahan Kain itu nggak ada darahnya. Dia kan bawa buah dan sayur, sementara Tuhan maunya korban darah. Tapi teori ini agak goyang, kenapa? Soalnya di bagian lain Alkitab ada kok hukum yang jelas-jelas mengizinkan persembahan dari hasil panen, kayak biji-bijian dan buah. Jadi kayaknya bukan itu masalah utamanya. Oke, teori kedua, mungkin masalahnya di kualitasnya. Ada beberapa terjemahan yang bilang Kain cuma bawa sebagian hasil panennya. Kesannya kayak dia nggak ngasih yang terbaik gitu. Nah, di sini kita harus hati-hati. Ternyata kalau kita lihat teks aslinya dalam bahasa Ibrani, kata sebagian itu nggak ada. Teksnya cuma bilang dia membawa hasil dari tanah. Jadi, anggapan kalau dia pelit itu cuma interpretasi, bukan fakta dari teks aslinya. Jadi, kalau bukan soal darah dan bukan soal kualitas, terus apa dong? Jawabannya sebenarnya ada di depan mata kita, di dalam ayat itu sendiri. Coba perhatikan baik-baik urutan kalimatnya. Ini dia kuncinya. Penulis-penulis lain di Alkitab nantinya mengklarifikasi masalah ini. Ternyata masalahnya bukan di bendanya, bukan di apa yang dipersembahkan, tapi masalahnya ada di orangnya, di siapa yang mempersembahkan. Ini jadi poin teologis yang penting banget. Tuhan itu melihat orangnya dulu, baru persembahannya. Kondisi hati dan cara hidup si penyembah itu jauh lebih penting daripada ritualnya itu sendiri. Tentu ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Justru reaksi Kain setelah ditolak itulah yang jadi puncak tragedi dari kisah ini. Reaksinya ini sama pentingnya dengan penolakannya itu sendiri. Bahkan Tuhan sampai memperingatkan Kain secara langsung. Dosa itu digambarkan kayak binatang buas yang lagi ngincer di depan pintu. Bahaya, tapi Tuhan juga bilang kamu harus berkuasa atasnya. Dia diberi pilihan dan kekuatan. Tapi apa yang Kain lakukan? Bukannya introspeksi, bukannya mikir, apa yang salah ya sama diri gue? Dia malah milih jalan kehancuran. Mulai dari iri hati, marah, terus mengabaikan peringatan Tuhan, sampai akhirnya membunuh adiknya sendiri dan berbohong langsung pada Tuhan. Nah, konsekuensi dari pembunuhan pertama dalam sejarah ini, ternyata dampaknya panjang banget. Ini seolah-olah jadi titik awal dari dua jalur berbeda bagi seluruh umat manusia. Di satu sisi ada garis keturunan Kain. Mereka membangun kota, peradaban, tapi diwarnai dengan kesombongan dan kekerasan yang makin menjadi-jadi. Di sisi lain, ada garis keturunan Set, adik mereka yang lahir sebagai pengganti Habel.
Garis keturunan ini dikenal karena mereka mulai memanggil nama Tuhan. Ini adalah dua warisan, dua cara hidup yang sangat kontras. Terus soal tanda kain yang sering disebut-sebut itu. Banyak yang salah sangka loh. Tanda itu bukan tanda kutukan atau aib. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda perlindungan dari Tuhan. Sebuah belas kasihan yang gak terduga. Supaya gak ada orang yang balas dendam dan membunuh Kain. Jadi, kalau kita lihat lagi, kasus kuno ini ternyata bukan cuma soal dua kakak beradik ribuan tahun yang lalu. Kisah ini tuh kayak cermin buat kita semua. Pertanyaannya jadi balik ke diri kita masing-masing. Apa sih yang diungkapkan oleh persembahan kita? Entah itu pekerjaan kita, ibadah kita, atau seluruh hidup kita, tentang siapa kita sebenarnya di dalam hati.